Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Asma Zakiyah dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang istilah-istilah yang digunakan dalam konsep peluang. Pada video kali ini, kita akan masuk membahas tentang definisi peluang, peluang komplement, dan frekuensi harapan. Simak pembahasannya dengan baik ya. Yuk kita mulai. Peluang secara teoritis merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dan frekuensi kejadian yang mungkin terjadi dalam ruang sampel, atau biasa disebut dengan kemungkinan yang akan muncul atau terjadi dalam suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A dapat dihitung dengan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana PA merupakan peluang kejadian A, NA merupakan banyaknya anggota kejadian A, dan NS merupakan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, satu hal yang wajib kalian catat, nilai peluang itu selalu ada di rentang 0 sampai 1. Tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih dari 1. Semakin dekat nilai peluang ke 1, semakin besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Tapi, apa sih sebenarnya arti dari angka-angka ini? Jika sebuah kejadian memiliki peluang 0, artinya kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Misalnya, peluang munculnya angka 7 saat kita melempar satu buah dadu. Sampai kapanpun nggak akan pernah kejadian kan? Karena nilai mata dadu hanya 1 sampai 6. Kalau mendekati 0 seperti 0,1 atau 0,2, artinya kejadian itu jarang terjadi atau kemungkinannya kecil. Kalau di tengah-tengah seperti 0,5, artinya seimbang, antara terjadi dan tidak terjadi itu sama kuatnya. Kalau mendekati 1 seperti 0,8 atau 0,9, artinya kejadian itu sangat mungkin atau hampir pasti terjadi. Kalau peluangnya bernilai 1, artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Contoh sederhananya, peluang semua manusia akan meninggal, atau peluang munculnya angka kurang dari 7 saat melempar dadu. Itu sudah pasti terjadi 100%. Sekarang, coba perhatikan contoh soal berikut. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi satu kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah. Kita gunakan tabel untuk mendata seluruh ruang sampelnya. Dihasilkan NS sama dengan 12. Kemudian kita misalkan E adalah kejadian muncul gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu. Maka banyaknya kejadian E adalah 3, yaitu munculnya gambar dengan angka 1, gambar dengan angka 3, dan gambar dengan angka 5. Sehingga peluang kejadian E sama dengan NE per NS, yaitu 3/12, yang bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Selanjutnya, peluang komplement. Komplement suatu kejadian A terhadap ruang sampel S adalah kejadian yang anggotanya himpunan semua anggota S yang bukan anggota A. Komplement itu gampangnya adalah peluang tidak terjadinya sesuatu. Karena total peluang itu selalu 1, maka rumus peluang komplement kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Peluang besok pagi akan turun hujan adalah 0,43. Peluang besok pagi tidak turun hujan adalah, kita misalkan A adalah kejadian besok pagi turun hujan, di mana peluangnya adalah 0,43. Maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurang 0,43, hasilnya 0,57. Jadi, peluang besok pagi tidak turun hujan adalah 0,57. Contoh lain, sebuah kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu brid. Peluang kartu yang terambil bukan kartu as adalah, misalkan, A adalah kejadian terambilnya kartu as. Satu set kartu brid terdiri dari 52 kartu.
dan 4 diantaranya adalah kartu as. Sehingga peluang terambilnya kartu as sama dengan 4/52. Sedangkan komplement kejadian A sama dengan 1 dikurang 4/52. Hasilnya 48/52. Jadi, peluang kartu yang terambil bukan kartu as adalah 48/52. Yang terakhir, frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan jumlah kejadian yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan membantu kita memprediksi berapa kali suatu kejadian akan muncul jika percobaan dilakukan berulang kali. Ini membantu kita mempunyai ekspektasi yang logis terhadap hasil suatu usaha. Rumusnya, N dikali PA, di mana N merupakan banyaknya percobaan dan PA adalah peluang kejadian A. Contoh soal, peluang Niko dapat mengalahkan Rio dalam permainan catur di sekolah 0,6. Jika mereka bermain sebanyak 5 kali, harapan Niko menang terhadap Rio sebanyak. Misalkan A sama dengan kejadian Niko menang terhadap Rio, dan N sama dengan jumlah permainan, di mana PA sama dengan 0,6 dan N sama dengan 5. Sehingga frekuensi harapan A sama dengan 5 dikali 0,6, hasilnya 3. Jadi, diharapkan Niko akan menang terhadap Rio sebanyak 3 kali. Jadi, dengan memahami konsep peluang ini, kamu bisa menghitung potensi suksesmu, melihat risiko kegagalan, dan memprediksi hasil akhir secara matematis. Inilah yang kita sebut sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Ingat, matematika bukan hanya soal angka, tetapi soal cara kita berpikir logis. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.